Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Tika Afini Kartikawati, CGP Angkatan 10 Kota Bandung dari SDN 127 Sekelwa. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 bersama rekan saya, Bu Marisa. Assalamualaikum Bu Marisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Selamat siang. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya Ibu, kebetulan saya ini akan mengobservasi kegiatan pembelajaran di kelas Ibu, di kelas 5 ya Bu. Sebelumnya saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu Marisa terkait observasi nanti yang akan Ibu laksanakan. Nah Ibu, kalau saya boleh tahu tujuan pembelajaran Ibu ketika Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas itu apa? Yang pertama itu pembelajaran yang akan saya laksanakan. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menyelesaikan soal tentang keliling lingkaran dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menentukan harga pi untuk menghitung keliling lingkaran dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan soal tentang keliling lingkaran menggunakan benda konkret. Dan yang keempatnya itu, peserta didik mampu menyelesaikan masalah sehari-hari tentang keliling lingkaran yang disajikan dalam soal cerita dengan tepat. Ya, baik Ibu, lengkap sekali ya Bu. Berarti Ibu ngambil pelajaran matematika, betul Bu? Ya, betul. Ya, kalau area pengembangannya yang akan dicapai saat pembelajaran itu apa saja Bu? Nah, yang akan dikembangkan itu tentang pemahaman murid tentang keliling lingkaran, dan yang keduanya itu tentang pembelajaran berdiferensiasinya. Oh iya, bagus sekali ya Bu ya. Nah, kalau strateginya yang dipersiapkan Ibu dalam pembelajaran matematika apa saja Bu? Yang pertama menggunakan model pembelajaran based learning, dan yang kedua menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, itu saja yang saya tanyakan untuk tahap praobservasi ini. Nanti saya izin untuk ikut ke kelas Ibu untuk mengobservasi pembelajaran di kelas, dan setelah itu juga saya akan melaksanakan pasca observasinya bersama Ibu kembali. Ya, baik. Ya, terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Senang sekali bisa bekerja sama dengan Ibu. Mudah-mudahan Ibu besok lancar ya. Amin. Ya, terima kasih Ibu. sudah kelompok audio? Sudah? Nanti dipresentasikan ke depan ya. Kalau mau kinestetik sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Marisa, apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Ya, kita bertemu lagi ya setelah kemarin saya ikut melihat, saya mengobservasi pembelajaran Ibu di kelas 5 ya Bu ya, dengan materi matematika ya Bu ya. Nah Ibu, ini ada beberapa hal juga yang ingin saya tanyakan terkait pembelajaran Ibu di kelas. Nah, Ibu kemarin sudah melakukan pembelajaran dengan pelajaran matematika. Ibu sudah mencatat apa refleksi Ibu sebagai guru? Untuk refleksi saya, mungkin saya pribadi merasa senang dengan melihat keaktifan siswa dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan model pembelajaran problem based learningnya, dengan memberikan materi ajar sesuai dengan kebutuhan siswa yang dilihat dari diagnostik awalnya yang saya bagikan
di kelompok audio, visual, dan kinestetik. Nah, Ibu menentukan tadi ya, sudah menentukan gaya belajar siswa. Tentunya Ibu juga tadi sebelumnya sudah menganalisis anak ya dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Didapatlah tadi ada gaya visual, audio, dan juga kinestetik. Nah, dengan begitu Ibu merasa terbantu tidak dengan adanya asesmen diagnostik tersebut? Sangat membantu karena untuk melihat gaya belajar mereka, memberikan konten pembelajarannya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Ya, baik Ibu. Nah, Ibu sudah merasa senang tadi dengan asesmen diagnosis yang sudah Ibu lakukan, kemudian juga Ibu melakukan pembelajaran dengan model problem based learning ya Bu ya. Nah, apa yang anak-anak senangi atau sukai dari pembelajaran Ibu itu? Mungkin dengan melihat prosesnya ya, dari prosesnya itu kan saya menyajikan materi ajarnya menggunakan benda-benda konkret. Kemudian ada juga yang menggunakan visualnya itu saya tampilkan benda-benda yang seputar dengan materi yang akan saya pelajari. Kemudian ada juga dengan memberikan gaya belajar kinestetiknya, anak-anak dilibatkan untuk menghitung, contohnya dengan mereka berjalan kecil di kelas, kemudian diberi tanda atau simbol bentuk lingkaran, nanti mereka menghitungnya dari situ atau mengukurnya dengan menggunakan bahan ajar yang sudah saya siapkan. Ya, dengan pembelajaran Ibu yang sudah berpihak kepada murid ini, tentunya Ibu merasa senang ya, anak-anak juga tentunya juga merasa senang ya Bu ya. Nah, apa yang ada kendala gitu dalam proses kemarin pembelajaran berkaitan dengan materi matematika itu? Sebetulnya yang menjadi kendalanya itu awalnya mungkin karena di menghitung keliling lingkaran itu kan ada harga pi ya, harga pi itu kan sudah ditentukan pada rumusnya, pi dikali diameter. Kalau pi-nya itu saya bahas dulu, mereka menggunakan benda konkretnya itu saya ukur dulu diameter yang dihasilkannya berapa, kemudian kelilingnya berapa, supaya mereka tidak langsung itu pi itu apa Bu gitu. Nah sekarang anak-anak kita cari dulu ya pi itu dari mana, karena pi itu kan dari keliling lingkaran itu ada dua jenis. Yang ke satu itu kan dengan menggunakan 3,14 dan yang satunya lagi dengan menggunakan 22/7. Nah kita buktikan dengan menghitung keliling dibagi diameter, ternyata hasilnya kalaupun tidak pas 3,14, setidaknya mendekati dari hasil 3,14. Kemudian yang satu lagi yang digunakan adalah 22/7. Kalau pi yang digunakan 22/7 itu diameternya yang kelipatannya 7. Nah kalau kendala yang lebih terlihat itu mungkin dari cara menghitung perkaliannya, mungkin karena anak belum hafal untuk menghitung dengan pembagiannya juga. Mungkin itu saja. Kalau untuk yang kesananya harga pi-nya sudah ditentukan, mereka sudah paham Ya, ini saya juga kemarin ketika Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas, saya sudah mencatat. Nah, beberapa catatan saya akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama itu di kegiatan pendahuluan, semua langkah-langkahnya sudah sesuai ya Bu dengan modul ajarnya. Dari mulai Ibu mengucapkan salam di kelas, kemudian ada ice breaking juga supaya anak-anak tidak bosan ya, dan juga persepsinya mengaitkan materi sebelumnya untuk mengetahui pendalaman materi yang akan diajarkan oleh Ibu. Di kegiatan inti juga Ibu sudah tadi kemarin ya menayangkan video, kemudian juga fotonya, dan juga benda yang konkret gitu untuk mencari atau menghitung keliling lingkaran gitu ya. Ibu juga tadi meminta kelompok gitu ya, masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka ke depan, dan kelompok yang lain juga menanggapinya gitu.
Dan di kegiatan penutup, Ibu juga sudah melakukan refleksi pembelajaran, kemudian juga memberi kesempatan murid untuk menyampaikan apa yang dirasakan setelah pembelajaran berakhir, dan Ibu juga memberikan evaluasi ya secara mandiri kepada murid-murid. Nah, untuk itu Ibu, rencana tindak lanjut Ibu untuk pembelajaran selanjutnya itu apa, Bu? Untuk materi selanjutnya, saya akan membuatkan lagi materi ajar atau model pembelajaran yang lain supaya lebih aktif dari model pembelajaran yang saat ini saya gunakan. Luar biasa sekali Ibu ya, sudah bisa tadi mengaktifkan siswa dengan model, metode yang lain-lain, dan gaya belajar juga Ibu udah di asesmen terlebih dahulu. Nah, kendala-kendala juga Ibu tadi sudah sampaikan. Rencana tindak lanjutnya, Bu, setelah Ibu yang tadi sudah melaksanakan pembelajaran dengan begitu luar biasa ya, rencananya, karena kan memang tidak semua siswa ya, Bu ya, tidak semua siswa aktif gitu ya, Bu. Nah, ya, rencana tindak lanjut seperti apa yang akan Ibu lakukan di pembelajaran lainnya? Ya, mungkin dari tindak lanjut yang kemarin sudah saya lakukan, mungkin dengan menganalisis hasil belajar siswa itu dari nilai yang tadinya saya tidak menggunakan pembelajaran diferensiasi, hasil nilainya itu setidaknya mereka ada peningkatan dari model pembelajaran yang belum saya gunakan sebelumnya gitu ya. Dengan melihat proses belajar siswa, keaktifan dan kesiapan yang lainnya untuk bisa menjadi acuan lagi untuk saya pribadi dan keaktifan siswa nanti di kelas. Ya. Nah, kalau selanjutnya berarti Ibu akan menggunakan model atau metode yang lain gitu, Bu ya? Akan menggunakan lagi metode Ya, baik Ibu. Nah, untuk model dan atau metodenya nanti Ibu akan dibantu sama siapa nih kira-kira? Kalau misalnya sama anak kelas ya, mau misalnya saya mau mengembangkan apa atau bagaimana, itu akan dibantu oleh siapa, Bu? Mungkin yang lebih dekat dulu, mungkin saya akan meminta bantuan dulu dengan partner sejawat saya yang satu level, mungkin supaya beliau juga tahu bahwa ada model pembelajaran yang bisa mengaktifkan siswa dan membuat semangat siswa belajar di kelas menjadi lebih baik lagi. Atau mungkin bisa saja dengan guru yang bukan satu tingkatan dengan saya yang sudah mendapatkan pengalaman belajar dari model pembelajaran yang lainnya. Baik Ibu. Nah, tentunya tadi Ibu juga sudah menjelaskan ya, dari mulai kendala juga rencana tindak lanjutnya. Kapan Ibu akan melakukan itu semua? Tadi saya dengar Ibu akan ngobrol dengan rekan sejawat, mungkin dengan guru yang lain. Kapan Ibu akan melaksanakan itu, Bu? Insya Allah mungkin di minggu depan, mungkin berarti secepatnya ya, Bu ya, karena memang Ibu ini luar biasa sekali. Nah, ada pembelajaran dari proses ini, Ibu mendapatkan pembelajaran apa yang lebih bermakna untuk saya? Mungkin saya merasa puas bahwa anak sudah bisa terbantu dengan gaya belajarnya masing-masing, dengan konten yang saya berikan bermacam-macam ya, bahan ajarnya mulai dari PowerPoint, kemudian penayangan video juga, kemudian benda-benda konkret yang saya gunakan, kemudian juga benda konkretnya juga yang bukan dari yang benda mati saja kan. Setidaknya anak juga terlibat langsung menghitung sendiri dengan gerakan kecil yang bisa dilakukan di kelas. Baik Ibu, ini sudah lengkap sekali ya. Saya sudah mencatat juga rencana tindak lanjut sudah ada. Ibu juga sudah merefleksikan diri Ibu bagaimana pembelajarannya di kelas. Nah, terima kasih sekali Ibu. Mudah-mudahan kedepannya Ibu mengajarkan anak-anak itu lebih baik lagi dan sangat luar biasa Ibu ya. Terima kasih.
Dan saya izin nanti ketika ini selesai, dari kemarin mulai pra observasi, kemudian sekarang pasca observasi, saya izin nanti mau menguploadkan video ini. Silakan. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.